Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailan Kum. Saya adalah guru matematika di tingkat sekolah menengah atas sejak tahun 2019. Dan saat ini saya aktif mengajar sebagai guru matematika kelas 12 di SMA Negeri 1 Kabila, salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Bonebolongo, Provinsi Gorontalo. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat pada era digital saat ini membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Tantangan bagi saya sebagai seorang guru adalah bagaimana guru mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan karakteristik murid sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, inovatif, dan relevan bagi mereka. Sebagaimana misi sekolah yaitu mengembangkan metode dan materi pembelajaran yang inovatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Serta tujuan sekolah adalah terwujudnya murid aktif memanfaatkan teknologi dan literasi digital sebagai alat untuk eksplorasi, kolaborasi, dan ekspresi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Kabila, Kabupaten Bonebolongo, Provinsi Gorontalo. Kami sungguh sangat berkonsentrasi untuk mengembangkan pembelajaran digital. Yang telah kami lakukan adalah penyiapan internet, kemudian laboratorium komputer, dan juga pelatihan-pelatihan bagi para guru dan juga siswa yang ada di SMA Negeri 1 Kabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hal yang saya lakukan adalah menciptakan pembelajaran matematika kontekstual dan kreatif menggunakan Google dan Canva. Di sini saya menggunakan Google Site agar murid dapat mengakses sesuai dengan kebutuhan mereka saat pembelajaran. Di Google Site ini, saya mencantumkan tujuan pembelajaran, manfaat belajar materi, modul ajar, tugas, kuis, game, asesmen, refleksi, dan hasil karya. Selain untuk murid, di Google Site ini juga saya mencantumkan daftar hadir dan daftar nilai agar dapat diakses dan dilihat langsung oleh wali kelas, guru wali, guru BK maupun orang tua sehingga mereka dapat memantau proses perkembangan anaknya di dalam kelas matematika. Kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua akan semakin memperkuat motivasi serta keberhasilan belajar murid. Selain menggunakan Google Site, saya juga menggunakan modul ajar interaktif yang saya buat dengan menggunakan Canva AI. Berikut adalah penggunaan Google Site dan modul ajar interaktif saat saya mengajar di kelas. Akan masuk di materi baru yaitu tentang peluang. Jadi di sini kalian bisa melihat ada tujuan pembelajaran, manfaat belajar, ada materi, kuis. Lihat dulu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan peluang, kemudian menentukan frekuensi harapan. Kenapa kita harus belajar peluang? Jadi di sini ada manfaat belajar. Yang pertama yaitu melatih cara berpikir logis dan jadi dengan memahami peluang membuat siswa terbiasa menganalisis situasi, menimbang kemungkinan, dan mengambil keputusan secara rasional berdasarkan data. Selanjutnya semua buka ini, modul ajar interaktif. Kemudian masuk di menu materi. Jadi di sini ada 3 materi yang akan kita pelajari di peluang. Yang pertama yaitu konsep peluang, frekuensi harapan, dan di modul ini bisa melakukan simulasi di kalkulator peluang dan kalkulator frekuensi harapan. Ini ada 5 soal. Nantinya kalian yang akan melakukan simulasi di sini. Bisa? Bisa. Oke, soal nomor 1. Sebuah koin dilempar 100 kali, berapa frekuensi harapan muncul angka? Angkat tangan yang bisa melakukan simulasi? Oke, silakan Nurmadia. Jadi frekuensi harapannya dapat 50. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya.
Berapa frekuensi harapan karakter langka yang didapat? Angkat tangan yang bisa. Panaya. Oke, tepuk tangan untuk Panaya. Selain itu, saat proses pembelajaran pada salah satu materi yaitu regresi linear sederhana, saya melakukan pembelajaran dengan model project-based learning, di mana murid secara berkelompok menentukan topik, menyusun jadwal proyek, dan kemudian mengumpulkan data dari lingkungan sekitar sesuai dengan topik yang dipilih oleh kelompok masing-masing. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu di mana kalian sudah mengumpulkan data di lingkungan sekitar, ada yang melakukan wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita akan mengolahnya di Google Sheet dan membuat infografis dengan menggunakan Canva. Oke, bisa? Data tersebut kemudian diolah secara kolaboratif menggunakan Google Sheet untuk membuat tabel, grafik, dan analisis data. Setelah itu, mereka membuat infografis yang memuat data, tabel, grafik, dan analisisnya di Canva sesuai kreativitas kelompok dan mengirimkan hasil karya kelompok kepada guru melalui link Google Form yang telah dicantumkan di Google Site. Berikut adalah proses pendampingan pada murid saat membuat grafik dan mengolah data menggunakan Google Sheet. Saya juga membuat game matematika yang terkait materi dengan menggunakan Canva agar murid dapat belajar sambil bermain. Selanjutnya, saya melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen sumatif untuk menilai sejauh mana murid telah mencapai tujuan pembelajaran. Selain digunakan untuk membuat karya, pada materi matematika lainnya, Canva ini digunakan murid untuk membuat presentasi dan juga mengerjakan LKPD dan mengirimkannya secara berkelompok. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya juga menggunakan sosial media seperti YouTube ataupun TikTok untuk mencari video dalam kehidupan nyata yang relevan dengan materi pembelajaran, sehingga murid merasa pembelajaran dekat dengan dunia mereka. Tidak hanya itu, saya juga mengaitkan materi sesuai dengan zaman murid. Contohnya, mereka akan mencari hubungan followers Instagram dan jumlah like postingan, ataupun hubungan jumlah subscriber YouTube dan jumlah penonton video. Jangan batasi diri kalian hanya karena merasa tidak bisa. Transformasi digital bukan untuk menggantikan kita, namun membantu kita untuk belajar matematika lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Dengan pembelajaran kontekstual dan memanfaatkan teknologi digital ini, terbukti membuat murid lebih mudah memahami materi yang diajarkan, yang terlihat dari peningkatan hasil asesmen sumatif, serta meningkatnya kreativitas murid yang terlihat dari hasil karya murid dengan desain yang bervariasi. Pendekatan ini juga dapat mendorong murid menjadi lebih tertarik, senang, dan percaya diri dalam belajar matematika, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih bermakna dan menyenangkan. Saya merasa pembelajaran digital matematika membantu meningkatkan pemahaman dan semangat belajar. Terus teknologinya membuat proses belajar lebih efisien dan menyenangkan.
Menurut saya, pembelajaran menggunakan Google Sheet, Canva, atau aplikasi digital lainnya sangat menarik karena membuat pembelajaran terasa lebih seru, kreatif, dan juga interaktif. Selain itu, pembelajaran jadi tidak terasa monoton, sehingga proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Menurut saya, sebagai Gen Z dan sebagai siswa, itu sangat-sangat mudah menggunakan digital, menggunakan aplikasi-aplikasi digital seperti spreadsheet. Menurut saya, penggunaan media digital seperti aplikasi spreadsheet, Canva, atau penggunaan aplikasi media digital lainnya sangat mempermudah kami dalam mengerjakan tugas matematika seperti regenerasi linear. Belajar secara digital itu sangat seru dan menyenangkan. Menurut saya, pembelajaran digital matematika ini sangat menarik, tidak membosankan, dan lebih mudah.